Selamat sore semua. Ya, Kembali lagi bersama kami di acara Storyline Music di sesi Story Times. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Eki. Sebelah saya ada. saya Oka. Ya, kali ini kita kedatangan tamu cukup oke lah ya. Sangat Jaga arah, tamunya jaga arah. Bayu Krisna dari Roll Halo. Ya, Roll Roll Pass ya. Pass. Yes. Terima kasih ya sudah diajak. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Dan sedikit ya vibrasi mager akibat corona lah. Jadi kayak leyeh-leyeh di rumah. Nggak bisa keluar dari zona kasur ya sekarang. Iya, nggak bisa zona kasur. Gitu. Pinginnya bawaannya meluk aja. Apa siapa ini? Bakal bantal dong. Oh, apa berarti ya? Apa? Oke, yuk. Mas, BK lah aku panggil ya. boleh. BK. Kabarnya apa aja nih kesibukannya nih? Kira-kira. Sekarang yang paling intens ngurus produksi album kedua sih. Jadi udah masuk menyetak cover dan lain-lain. Terus itu Di luar musik ada? arsitektur, Arsitektur ya. Yes. Boleh juga tuh. membangun rumah, Bangun. tangganya belakangan. Apa nggak sudah nggak? Nah isi, Oh, isi dong. Pelan-pelan. Ternyata Bayu selain jadi gitaris, dia juga seorang arsitek. Dan maklar tanah. Oh, Tanah uruk. Oh, tanah uruk. Saya kira tanah yang di sana. Oh iya. Nggak perlu disebutin ya. Iya, nggak yes, disebutin. yes. Pak Diko, silakan Pak. By the way, tadi ngobrol tentang album, produce album Yes. tahun ini. Tahun ini. Kalau bulan sih Rencana rilisnya yang paling bisa aku ngomongin pasti itu single sih. single. Single bulan ini dulu, single ketiga ya. Album setelah single ketiga. Mudah-mudahan kalau memang lancar jadwalnya sih bulan ini kalau bisa juga ya. Setungkara ya. Semoga semua request ya lancar ya untuk album keduanya. Benar. Yes. Ditunggu. Nah, sekarang kita kayaknya lebih khusus ke BK nih. Secara personal. Lu demen banget main gitar tuh karena apa sih? Lihat apa atau inspirasi ada idola siapa? Kalau berawal Awal pertama kali. titik pertama, sebenarnya kalau ngomongin titik pertama kali itu aku megang drum pertama siapa kali. itu? Bukan karena lihat siapa, jadi kondisinya kayak gini nih. Jadi kan kayak di perumahanku nih kan, di eraku, di generasiku, di perumahanku nih semua anak-anaknya main musik nih. Ada yang udah punya band lah, band-band. Jadi kayak di generasiku nih, di lahiran 95 di angkatan perumahan ini. Ya. Itu SD SMP. Itu tuh SD. Oh, SD SD udah. kelas 4 kelas 5 gitulah. Jadi kayak apa nih? Ya udah ada nih yang main bass, yang main gitar udah ada. Yang vokal udah ada. Yang belum ada apa? Main drum. Ya udah dah main drum. Jadi kayak karena kekosongan tempat tuh, ya udah main drum. Udah deh coba-coba. Ternyata kayak kok ya emang kayak kurang Bukan saya sinkron. banget gitu ya? Bukan saya banget sih, tapi kayak ya sinkronisasi tangan kaki itu kayaknya enggak, Oh, iya. emang nggak cocok aja main drum gitu. Jadi kayak ya udahlah, kira ke gitar aja. Jadi kayak karena gini sih sebenarnya titik balik itu karena Apa tuh kayaknya? bapak kan bisa main gitar, bikin kunci-kunci C gitu kan, dia belajar nanya. Terus kayak waktu itu ngulik-ngulik lah lagu Peter Pan kan. Iya kan. Sebelum menyebar tuh videonya. Video lirik masuknya, video lirik. Oh, iya. Video lirik featuring sama Cut Tari. Ya, ada kayaknya dia jadi ininya kan apa? Jadi model video klip. Iya, benar. Nah, jadi kayak awalnya belajar sama bapak, ngulik-ngulik ya lagu Indo Peter Pan, Dewa Peter Pan lagunya yang mana tuh? itu ku katakan dengan indah dong. Oh ya. Iya kan yang itu. Nah, habis Kalau yang petikan itu dong deng. Oh itu iya, aku pasti. Pasti ya? Itu belajar main gitar dan belajar tuning gitar. Tuning gitar. Iya. Nah, maksudnya kayak gitu. Terus akhirnya kayak kok kena ya gitu, maksudnya kayak menemukanlah kenyamanan di gitar, jadi kayak diseriusin lah akhirnya dari sana gitu. Bahasa kasarnya ini saya lah. Iya, kurang Iya, lebih. iya. Setelah era SD itu SMP kan, yang waktu itu tenarnya apa? Avenged Sevenfold dong. Oh, iya. Avenged Sevenfold kan. Ya. Jadi waktu itu ada statement nih di sekolah nih. Yang bisa ngulik lagunya Avenged Sevenfold dia paling jago main gitar. Oke, tak ulik tuh album City of Evil tuh tak ulik semua.
Ule, terus ada Dergat kan, Ule udah di Oh dari gak bukan Anhali dulu ya? aku pertama malah bisa Harlet. Di sini lah. Besan Harlet. Kayak ini enak nih, nantang nih gitu. Kalau Anuli kan ya udahlah gitu. Net. Yoi. Dari sana kayak verified kan, udah centang biru lah di sekolah. Kayak bisa jago nih main gitar, seneng kan. Sangat diperhitungkan lah. Ya perhitungkan lah gitu. Dari sana aja sih, terus kayak di sampingnya Avenged Sevenfold itu mulai kena kayak klasik rock waktu itu. Zeppelin, Eagles, Pink Floyd sih paling nyangkut sampai sekarang. Pink Floyd. The Doors kayak. The Doors enggak terlalu ada, cuman kayak kalau dikasih rasio nih antara Pink Floyd sama The Doors, aku Pink Floyd. Yes. Oh bukan Black Sabbath juga ya? Black Sabbath ya. Oh ya. Ya, semua kalau satu semua. Iya. Enggak maksudnya kalau Semua yang sih. paling nyangkut kan, Iya. yang paling nyangkut yang masih ke bawah. Sampai sekarang. Iya kayak wah ini masih nih aku dengar ya kayak masih relate nih sampai sekarang kayak gitu Ini lah. jiwaku. Ya, itulah kasarnya gitu. Berarti SMA itu ya? Mulai kena itu ya? Sebenarnya SD kelas 6 sih kalau klasik rock ya. Klasik rock. Klasik rock itu kan dari bapak juga. Jadi kayak dia muter Pink Floyd, Black Sabbath, The Doors kayak pertama kan awal-awal ya SD aku denger Green Day, Blink ya standar lah kan. Ya, Terus kayak standar tahu. terus ya bapak muter kayak itu, wah apaan sih ini? Kok kayak gini nggak jelas kali ya kayak gitu kan. Ya, biasa. Bapak cuman bilang kayak belum ngerti kamu. Sebenarnya cuman kamu belum ngerti. Kan ya, namanya anak kecil kan kayak apa sih kok belum ngerti. menjiwai Ternyata genre kok dan kok sebagainya. enak, kok nyangkut. Ya, udah dari sana. Kira serius main gitar gitu aja. Bikin band loh. Berarti secara nggak langsung bapak jadi influence-nya Iya, dalam iya. bermusik ya. Iya, maksudnya di luar musisi ya, maksudnya Iya. lingkungan ya. Bapak sih. Sosok. Teman-teman. Oke, kira apa lagi tuh? Kita habis ngomongin band, Hmm? kan BK sendiri ini adalah personil dari Rollfast. Yes. Bisa nggak ceritain gimana awal terbentuknya Rollfast? Kenapa namanya Rollfast? Seperti itu. Oke. Genrenya mungkin Oke. penetapan genrenya itu gimana? Rollfast tuh terbentuk karena ketemu di Tinder semua. Tinder. Enggak, sebenarnya sebelum Coba Tinder tahun berapa ya? 2000 enggak berapa dulu Tinder? Enggak tahu sih. Kayaknya baru-baru deh. Enggak pernah aku main Tinder. Nah, sebenarnya gini, kalau Rollfast sebenarnya sebelum Rollfast tuh kan aku punya band death metal tuh SMA 2000 Boleh tuh. Apa itu? Pulver Rigor namanya. Pulver Rigor. Jadi aku, Aan yang main bass sekarang di Rollfast, Aga vokalis Rollfast sama Uta. Uta sekarang di India lah dia sekarang. Udah di India. Terus, India? Iya. Dia soundingnya India, terus sempat edisionalin drumnya India. Dia sekarang di Jakarta kan. Nah jadi kayak berempat nih main death metal, Pulver Rigor namanya. Nah Uta ini ditarik ke Parau dulu dia, sempat ke Parau. Mantap. Tapi sebelum itu jadi kayak setelah kita kelar latihan tuh ya udah jamming aja, kita jamming rock gitulah, jadi kayak ih kok cocok nih gitu. Kok ketemu nih di sini nih. Ya udah waktu itu momennya Uta ditarik ke Parau, ya udah nih kita bertiga nih bikin apa, bikin band ya, bikin band apa, bikin band rock aja. Ya udah bikin band rock, udah bikin maksudnya bikin band rock. Ya udah mulai kompos materi juga waktu itu. Jadi itu 2012 udah ada 3 kita ngeluarin demo dulu dua materi, keluarin 2 demo. Ya udah nih, ini apa nih? Ya udah bilang aja rock aja, orang nggak tahu kan. Ya udah rock aja gitu. Ya udah kira kayak gitu kalau starting awal. Kalau nama Rollfast itu sebenarnya gini sih, nggak ada yang sesuatu yang konkret atau sesuatu apa sih namanya filosofi itu nggak ada. Jadi kayak waktu itu kita nongkrong nih kelar latihan gitu, nongkrong ke bar gitu, lupa aku di Canggu atau di mana lupa. Anak tongkrongan bro. Iya soalnya nah uniknya gini juga, Rollfast ini band pasar. Iya, iya. Tapi di Denpasar sendiri itu kayak enggak dapat wadah loh kalau boleh jujur. Iya, benar. Jadi berangkatnya itu pertama di Canggu, Rollfast ini gitu. Iya. Jadi kayak ya udah kita nongkrong lah di Canggu. Oh ini ada poster nih sepeda. Nama sepeda tuanya tuh Rollfast kan. Oh ini keren nih namanya, keren nih, catchy zaman itu. Gitu. Ya udah pakai nama band aja. Oh ya udah gitu. Ya nggak ada maksud apa. Cuman sekarang nih semakin kesini cocok loginya adalah Rollfast adalah biar bergerak lebih cepat dan ya gitulah gitu aja, kita cocok logi aja. Kalau ada yang nanya gitu, apa nih artinya? Ya nggak ada, cuma cocok loginya kayak gitu. Tapi bener sih. Cocok logi aja. Iya, masuk akal. Kayak Sesuai, mantra sesuai. aja. Kayak gitu. Sesuai dengan
apa yang kalian dapatkan lah. Iya, Soekarno. Minta ya. Silakan. Makasih loh, ini enak sekali. Jaga arak dan jaga jarak. Ya, bener dia gangnya. Branding sekali nih ya. Social distancing. Kebetulan ini munculnya atau dibuat itu tahun ini, tahun 2020. Tapi pas corona. Ya pas corona. Oh, iya. Makanya namanya jaga Pas arak. dapat. Sebenarnya jaga arak, tapi bisa diplesetin jadi jaga jarak. Atau kalau setelah corona, nggak tahu nih menurutku ya, setelah corona nih. apa tuh? Kalau setelah corona nih, kalian endorse aja supir truk. Udah endorse ya jaga jarak kan. Oh, Maksudnya iya, iya. poinnya kan kena biar aman. Gitu. Maksudnya kamu minum tapi lebih baik kamu jaga diri juga. Oh, iya. Itu baca-baca aja. Yang penting tetap safety lah. Safety first. Orang bercinta aja safety. Asik. Skip. Nah sekarang kita ngomongin soal genre ya. Jadi awal terbentuk roll fast itu genrenya ke rock ya. Ya maksudnya kita bilangnya ya udah bikin band apa nih? Ya udah bikin band rock aja gitu. Yang enggak sebenarnya waktu bikin tuh nggak ada matok apa ya namanya? Saya mau genre ini. Iya nggak ada matok, cuman kayak berangkat dari kita jamming ya lagu Pink Floyd itu sendiri kayak oh ini enak nih, ya udah bikin band rock aja yuk gitu. Sebatas itu aja. Berarti semua personnya dengerin Pink Floyd. Dengerin Pink Floyd. Ya Pink Floyd, Queen, Black Sabbath, ya Ozzy, ya gitu. Cuman kan ya udah nemu nih garis besaran nih ya Pink Floyd, Black Sabbath, Zeppelin gitulah. Ya 3 itu udah nemu nih. Gitu. Cuman kan kalau dari kalau penggarapan album pertama itu ya, ada turunan-turunannya lagi, tiap personil punya referensi masing-masing kan ya, kayak Oke, gitu. itu nanti Ya, setelah oke. Banyak yang mengenal roll fast itu memiliki genre psychedelic. Ya. Oke. Apakah itu benar apa enggak? Kayak ini Atau psychedelic itu sebuah genre musik atau ada golongan atau apalah gitu. Oke. Kalau tadi mungkin nanya apa namanya? Disebut psychedelic itu benar apa enggak gitu ya? Ya. Aku kalau genre itu jujur nggak masalah sih mau orang bilang apa itu kalau personal ya. Ya, betul. Kayak mau bilang inilah itulah nggak apa-apa. Aku malah lebih seneng ketika orang tuh punya persepsinya masing-masing. Oh nih roll fast nih genrenya A, oh nih genrenya B, nggak apa-apa. Tapi kalau disebutin psychedelic itu adalah genre, iya, satu iya. Terus kerangka berpikir juga iya. Kalau misalnya aku sempat diskusi juga sama teman-teman di luar band ya terutama. Ini psychedelic ini apa? Oh ini kerangka berpikir kenapa? Ya inovasi, dia bisa gabungin dari mana-mana aja gitu. Dari kebudayaan masuk musik bisa, dari musik lain bisa masuk ke musik ini bisa ya, maksudnya campur-campur aduk gitulah gitu. Kayak gitu. Termix gitu. Ada yang punya persepsi psychedelic itu adalah kerangka berpikir gitu. Oh ya udah. Berarti nggak bisa dibilang sebuah genre yang terkotak gitu aja. Iya. Tapi sangat luas. Iya sangat luas kayak gitu. Kalau lagu pertama yang diciptain roll fast apa itu? Pertama banget. Pertama multiple disorder bukan? Enggak. Multiple disorder itu baru pertama Baby 69. Baby 60. Waktu itu kan 2012 punya demo tuh 2 lagu Baby 69 sama Toxic Lady dulu namanya. Iya, waktu itu tuh iya maksudnya itu si Aga tuh dia ya pembawaan Aga itu vokalisnya ya? Vokalis dia. Zaman ABG. ABG. Jadi kayak gitulah ya. Ya kita waktu itu nggak muluk-muluk lah bikin lagunya apa namanya hingar-bingar anak muda lah ya. Ya, itu Yes. paling gampang sih sebenarnya kan. Secara Iya, narasi iya, paling gampang. Dimasuki lah kayak. Iya, maksudnya ya udah kayak ya itu udah 2 lagu tadi itu yang pertama. Kita rekaman ya udah bikinin demo sebar-sebar gitu. 2012. SMA kelas 3. SMA. SMA kelas 2 kelas 3. Berarti psychedelic itu sebuah bisa disebut kerangka berpikir sama juga bisa dibilang genre musik lah. Tapi nggak terkotak sebuah genre musik. Ini tapi kayak bunglon tuh loh gimana Oh, iya. ya, kayak bunglon. menyesuaikan tempat. Misalkan bisa. tempat. Maksudnya kan sekarang nggak tahu nih kayak kan tiap daerah tuh atau tiap benua tuh punya ciri khas psychedelicnya masing-masing. US psychedelic, Europe psychedelic, ASEAN psychedelic kan beda-beda. Ya, Tapi touch-nya dia kan ada tentang misalnya Oh itu beda-beda nih berarti. kalau aku dengar menurutku rasanya itu beda kayak oh ini Amerika banget nih psychedelicnya, oh ini Eropa banget nih psychedelicnya, oh ini Asia banget nih. mungkin terbangun dari culture-nya. Culture-nya maksudnya ya lingkungannya kayak tapi itu
Ya atau ini menurut pribadi ya, banyak orang yang lupa. Kita pun juga sempat kayak dikritik sama salah satu media Eropa, media Inggris. Ketika album pertama keluar, nyampe di Inggris tuh, terus kita dikritik. Album pertama nyampe di Inggris. Jadi, tapi ini bagus kritikannya dia. Gimana tuh? Kalian ini dari Indonesia, dari Bali, iya. Kok yang ku denger tuh di musik kalian tuh naik motor gede, jalan raya, gurun pasir. Kenapa nggak ada touch pohon kelapa, sawah, pantai? Kok nggak ada ya? Kalian kan dari Bali. Gitu. Kenapa misalnya di lagu Multiple bisa, kenapa tuh motor banget? Kenapa tuh gurun pasir banget? Itu yang kayak kita ngerasa, oh bener juga ya. Gitu. Bener juga ini kayak ini loh orang luar, orang jauh ya dari Bali ke Inggris, dia bisa punya pikiran kayak gitu. Kok nggak ada ya nih? Ciri khas lah. Mana nih kalian, bahkan Bali, mana touch Bali kalian? Kok nggak ada ayunan Pulau Kelapa, apalah yang kayak gitu-gitu, yang pantai apa yang mencirikan kita mencirikan. dari Bali. Oh di sana kayak kita kayak jengah, maksudnya bagus tuh perspektif itu ya. Ya udah kita aplikasiin lah, coba nih sekarang setelah album pertama itu kita coba kompos, ada Of the Twist, Whirlpool juga kita udah masukin skill Bali di sana, pelok yang kayak gitu-gitulah, kita udah belajar evaluasi lagi yang kayak gitu-gitu. Makanya tadi kayak aku bilang tuh psychedelic tuh beda di US, di Europe sama di Asia. Kayak oh ini touch-nya kok Thailand banget ya kayak gitu. Karena culture juga yang mix lah kayak. Ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak mungkin secara nggak langsung itu terbawa. Ya. Jadi kalau kemarin Rolfas, kalau pribadi Rolfas, atau mungkin sih banyak yang kayak gini kali ya. Tapi kalau Rolfas kan kayak mikir, ini kejauhan nih. Oh, iya. Sedangkan di samping kita lupa. Misalnya ada sawah. Misalnya sekarang kita pukul rata band pantai pasti juntrungannya surf rock. Ya, Surf rock, nggak mungkin dia main yang kayak shoegaze yang iklimnya tuh dingin gitu loh. Ya, benar. Daerah tuh, kalau menurutku daerah tuh juga mempengaruhi tentang musik itu. Bandung kenapa bandnya dingin, shoegaze, post rock karena dingin. Kenapa Bali metal? Panas. Dalamnya meluap-luap. Nah, kalau menurutku ya, kalau menurutku. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung pasti ke bawah gitu. Itu sih. Menarik. Berarti itu ya tentang psychedelic ya, kita udah gali lebih dalam. Berarti dari Asia itu ada beda-beda. Ada molam, kalau di Thailand tuh molam gitu sebenarnya kayak dangdut. Kayak dangdutnya Thailand. Kayak di itu base-nya Thailand tuh molam. Jadi kalau kalian pasti nggak asing Kruang Bin. Kruang Bin tuh ngambilnya ke sana, ke molam. Kita asing banget sih. Ya maksudnya ini referensi ya. Jadi Kruang Bin itu band US, terus dia ngambil referensinya ke molam. Jadi kayak ya touch psychedelicnya touch psychedelic Asia jadinya gitu. Coba deh kalau dengar Kruang Bin, molam di referensinya. Yang menarik juga Grand Theft Atma. Ya. Grand Theft Itu Atma. kan sangat mengangkat culture Bali kan. Iya. Menurut saya sih Iya. ceritanya Yes. itu sangat menarik. Ya. Itu ya gitu-gitu aja sih juga. Maksudnya karena evaluasi tadi, coba deh kita rumah kita semua bertiga ini di samping Banjar gitu. Tiap sore dengar orang menggambel, nggak usah orang menggambel Trisanio nong nang ya kan pasti dengar. Coba deh masukin ya kan ada aja kayak gitu-gitu tuh, coba deh masukin gini. Terus apa pembahasannya? Lea aja. Kenapa lah? Ya, kita kan berangkat dari Lea, maksud dari ya guguyon orang-orang tua kan jangan ya kamu main sampai jam 6 lewat ntar gimana. Walaupun menurutku di setiap daerah pasti punya urban legendnya masing-masing. Nah, cuman kalau di Bali kan Lea gitu. Yang paling dominan Lea. Ya, kan gitu. Cuman itu di jokes lagi kita biar nggak terlalu serem loh. Soalnya kita nggak tahu komunikasi itu, kita jujur di generasiku ini putus loh. Apalagi kena istilah kayak nak mulek gitu. Nah, ya benar. Nak mulek gitu. Logikanya kita nggak dapet lah secara Iya, langsung ya yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan kita nggak tahu juga, tapi ini ada. Ya udah kita bahasnya lewat jokes saja gitu. Gimana caranya? Ya udah, bayangin aja ini sekarang GTA tapi settingnya di Bali, terus dia nyuri jiwa, bukan nyuri mobil ya. Benar. Kayak gitu aja. Apa namanya? Grand Theft Atma. Ya udah gitu secocok lagi itu aja. Tapi keren benar-benar. Terpikirkan loh. Karena gabut aja sih kayak ngobrol-ngobrol. Siap. Suka ngalur ngidul aja. Kita tidak lupa nih, kita hari ini disupport ya. Yes. Jangan ada arah ya, kalau ini varian Blues. Nanti Kalau ini apa velvetnya? Velvet, ya. Ada juga 4 varian lainnya, Varian yaitu lain. Orange, Mojito, Sunset, dan Forest. ya, itu Oh dia. banyak ya? Banyak. Ada Wow. 6 varian. Yes. Nanti kalau
mau beli Oke. bisa di Instagramnya Oke. @jaga_ara. Oke. Nice. Nice. Mantap lah pokoknya. Mantap, Bener Pak. kan? Mantap, Mantap, mantap. Pak. Kurang banyak ya. Mungkin nanti pemiliknya bisa kirim. Oh ya, dikicil-kicil tolong ya. Dan juga biar nggak lupa kita disupport juga oleh Tabs Traps ya. Production. Nah ini dah studionya. Aku Gimana? pernah lo latihan di sini. Wih. Tapi sama anak dia, Gimana, jadi menurut- additional. BK gimana? Enak kok. Enak ya? Enak, enak. Fasilitasnya gimana? Oke. Amplinya lah, ya gitaris kan ya, Ya. ampli sih. Ampli mantap. Mantap. Yang punya gimana? Baik lah. Metal jawabannya kan baik lah. Baik lah. Betul besok dikasih ya bonus sejam kan lumayan. Di sini juga bisa musik production. Record. Record. Oh ya. Siapa Oke. tahu mau Belum pernah sih record. mau coba gratisan siapa tahu bisa. Udah tahu dulu yang punya. Udah kesel ya. Udah corona dikicri. Dari mana pemasukan? Beli bayar listrik di mana? Bayar listrik di mana nih? Oke, back to laptop. Asik. Nah ini sekarang nih album Orpheus baru berapa album tadi? Yang sudah rilis. Udah rilis kan? Album baru satu. Lens Oil Dreams Pry album 1, album live 1, Siapa? single single 2 lah ya. Dua. Untuk ke- Empat. Empat. 2015 album, 2016 single, 2017 single, 2018 album live, 2019 Kayak sempat EP nggak? Ada EP kan waktu itu? EP ada, Untuk cuman nggak di gini, nggak apa namanya di EP itu beda juga lagu-lagunya. Apa masuk di album pertama? di album, di album pertama, EP pertama ya, ada EP dulu sebelum album itu ada EP, jadi itu nggak kita rilis di digital, cuman disebarin aja. Ya itu aku lihat waktu itu sebarannya sangat mandiri sekali loh. Band Sebarin? Orpheus itu. Sebenarnya saya sendiri gimana? Coba. Ya, apa namanya? Ya CD writer tuh biar mereka udah siapin lah tuh untuk dicetak-cetak. Cetaknya mandiri gitu loh. Ya, cetak Jadi, mandiri. Sendiri. Sendiri. Benar-benar sendiri. Bener-bener sendiri. Jadi sediain laptop, semua orang semua personil bawa laptop, nge-burn CD sendiri, terus nempel sendiri, terus ngelem sendiri. Luar biasa. Kamu udah Wah, ini cocok ditiru nih. Ya, cocokologinya juga cocok ditiru. Wah, sangat cocok. Apalagi teman-teman yang baru mau membangun band lah, kan seperti itu. Boleh. Cocok ditiru. DIY. Do it yourself. Iya, Kalau DIY. itu yang EP berapa lama itu? Yang EP pertama. Berapa lama penggarapannya? Itu sebenarnya 2000. EP pertama itu 2014. 11 ya? Itu kita garapnya Berapa tahun? enggak setahun. Itu cuman 3 bulanan. Oh 3 bulan. 3 bulanan. Jadi kayak waktu itu karena udah ada gini kan, apa namanya? Udah ada kesempatan main ke Jepang. Wah, Jadi kayak Ya, ini itu perlu cerita nih. ini. Ya, kayak gitu jadi kayak tuntungannya ke sana sebenarnya. Ya udah bikin udah record aja gitu. Record aja dah dulu secara kasar itu enggak sebenarnya itu enggak di mixing mastering. Oh nggak bisa mastering? Iya, tapi dengan maksudnya waktu itu Live ya? Live. enggak tracking. Itu di rumah sendiri. Dekat. Tapi teman waktu itu sound engineering-nya itu teman kan dia emang jago sih. Dia tuh kuliah sound engineering di Australia. Oh. Terus dia magangnya itu nemenin John Mayer rekaman album. Wah. Gimana kak? Soalnya gimana John Mayer iniin albumnya Rockfest coba gimana nggak bagus. Maksudnya gitu kan dia belajar jauh ke Australia, terus kayak dia pulang ke Bali. Kalian nggak mau ada rekaman nih? Aku udah yang sound engineering. Oh boleh deh, ya udah sekalian. Maksudnya timeline itu enak terus lo kayak lancar aja. Iya ada sound engineering. Iya. Terus Bener-bener roll fast. iya. Ya kayak gitu jadi. Iya, bener. Akhirnya ya udah nih udah 3 materi rekaman terus ya udah DIY aja burn CD sendiri, cetak sendiri apa segala macam sendiri. Kayak gitu. Keren. Hanya Siapa album pertama Lens Oil Dreams Pry. Yes. Itu nama albumnya apa gitu? itu anagram sebenarnya Anagram. dari I Miss It Personally. I Miss It Personally itu kan kayak waktu itu kan ya kita salah tampil lah, sering miskomunikasi dengan persepsi. Apa yang orang nyampe ke kita tuh sering salah tanggap. Waktu itu kita di sana sih state-nya kita berpijak tuh kayak apa maksud orangnya? Wah, apakah aku gimana ya? Benar nggak aku caraku kayak gini ya?
kalau zaman tren sekarangnya insecure lah namanya. Insecure. Mental illness insecure gitu lah. Zaman itu kan belum ada tuh. Belum ada bahasa-bahasa. Belum ada Bang. Nah, waktu itu makanya anagram dari I miss it personally gitu. Oh, itu anagram itu apa? Anagram itu apa ya? Masih mikir dari tadi Anagram aku. apa tuh? Jadi bolak-balik kata itu misalnya lens oil dream is pride. Itu diacak lagi jadi I miss it personally. Hurufnya tuh semua diacak. Oh, jadinya itu gitu. Iya. Sebenarnya pertamanya kan apa namanya? I miss it personally. Diacak lagi hurufnya menjadi lens oil dream is pride gitu. Oke. Di album itu mereka ada bikin lagu sendiri. Sebenarnya kalau metode bikin lagu itu kita selalu bareng-bareng sih. Oh, bareng-bareng ya. Karena berawal itu pasti jamming. Jamming. Jadi kayak main terus kayak ini enak nih, udah gimana nih? Ya udah aku ikut ya di sini. Atau pasti selalu ada HP atau tab atau apalah itu pasti nge-record. Jadi kayak kita punya bank sendiri, bank riff A, riff B, riff C atau beat A, beat C, itu pasti punya kita. Jadi caranya seperti itu. Ya. Terus nanti dicek lagi. Dicek lagi, oh ini enak nih, coba nih yang beat A digabungin sama riff C gimana ya kayak gitu. Atau mungkin bisa tiba-tiba aja langsung jadi di studio kayak gitu. Enggak pernah sih ada misalnya bawa bahan dari rumah nih, aku ada riff kayak gini, itu pernah. Cuman yang kebanyakan ya terjadi itu aja. Langsung. Ya. Iya. Luar biasa. Itu loh perjuangannya loh. Lagu favorit di album pertama apa dia? Favorit ya? Yang gitarnya lo banget nih gitu. Apa semuanya? Electric Illuminators kalau boleh. Ada kayak Illuminator. Deng gitu tuh. Ya. Nanti ada cek di Spotify lah. Spotify, di YouTube Itu ada. akhirnya multiple di aku multiple di sih dapat sih. Aku electric. Deng ini story. Kadang nggak tahu ya kalau aku mungkin karena main gitar kali ya kayak aduh ini enggak kayak monoton banget loh kayak gitu loh. Kayak kalau apa mungkin aku jadi kayak gitu kayak kadang kok seharusnya nggak kayak gini nih gitu atau ini terlalu kebaca nih riffnya nih gitu. Kalau di elektrik kan variatif lah gitu. Kayak gitu kalau personal. Electric Illuminator. Ngomong-ngomong tadi bahas Jepang. Nah, tadi berarti udah pernah manggung di Jepang? Udah. Kalau di luar lainnya ada? Jepang aja. Jepang itu udah syukur loh bangun di Jepang loh. Bukan syukur, Hah? luar biasa. Luar biasa. Waktu itu umur berapa ya? Dulu 18 tahun. 18 tahun. tahun di Jepang coba. Kamu ngapain 18 tahun? 18 tahun masih sibuk dengan drama-drama nggak jelas. Ada juga sih dramanya. Tapi dramanya bermanfaat gitu. Syukurnya bermanfaat, syukurnya bermanfaat. Membangun lah. Saya nyesel sekali kalau lihat roadfest tuh saya ingat kelas balik aduh kok saya dulu ngeband nggak kayak gitu. Saya sedih juga gitu ya. Saya nggak saya menulis. 18 tahun ke Jepang. Wah, lihat tuh pengalamannya luar biasa. Di Jepang kayak gimana tuh? Seru Ya. Jadi kayak Band-bandnya dari mana? Nih, lihat tuh. waktu itu ada dari Taiwan, ada dari Australia, ada dari Vietnam juga ada. Oh, Banyak Vietnam ada ya? Ada. Oh, dia bahasanya bahasa Vietnam gitu? Apa? Iya bahasa Vietnam. Full genre atau Jadi tertentu? Space waktu itu kan gelaran festival namanya Tokyo Psych Fest. Berarti Jadi di Tokyo Tokyo. Psychedelic Fest. Sebenarnya nggak di Tokyo aja. Jadi ada 4 titik. Ada di 4 titik 3 kota, Tokyo, Osaka, Nagoya. Nagoya tuh belum. Nah jadi kayak jadi waktu itu banyak band lah yang ada sana, ada Dreamtime Australia, terus dari Taiwan Skater Purgatory itu sekarang udah gede juga bandnya. Terus gede juga. Salah. Terus ada Kika Kagumuyo, Itu Jepang ya? itu Jepang. Jadi waktu itu mereka gak terkenal di negara mereka sendiri, cuman mereka udah terkenal di Amerika, di Eropa tuh udah terkenal. Cuman akhirnya karena apa namanya, mereka usahanya benar-benar jual-jualan ya membuahkan hasil ini. Dia benar struggle banget loh mereka. Oh ya? Jadi kayak dia bilang, nah kita nih gini nih, bla bla bla, kita nih benar-benar loh, apa namanya, kita nge-push nih gini kita kerja bla bla bla. Terus aku tanya, kan nggak ada main lagi kalian? Nah, kita nggak pernah main di Jepang loh. Kalian kan terkenal. Kika Gumoyo itu. Kalian kan terkenal. Enggak ada yang tahu bandku di negara aku sendiri. Ironis ya. Padahal mereka udah main di Austin Psychedelic Fest, terus main di Liverpool Psychedelic Fest. Iya udah gitu, luar ya, udah di luar.
Masih sampai sekarang masih berkomunikasi? Masih sering banget. Ada rencana mungkin kompilasi untuk Ada. tour bareng? Tapi ya semoga lancar. Tapi Oke, doakan. sebenarnya kemarin sempat ngelempar materi juga sih, dalam artian kan aku tanya nih, kalian corona ngapain aja sih? Ya aku main PS, giting gitu, dia bilang oh santai ya. Jadi kan mereka kan band LDR nih, 3 personilnya di Jepang, 2 personilnya di Amsterdam, ya Belanda kan. Nah, kalian apa main PS aja, aku sama giting. Kalian ngapain? Aku ya kumpul-kumpul sama ngelain album kan gitu. Mau dong coba kalau ada riff ya udah, aku ada riff tak lempar aja ke dia. Ya saya kayak komunikasi gitu aja. Dia udah gede sekali lah mereka. Berarti kalau manggung di Indonesia udah biasa lah. Di mana aja kira-kira? Kalau di Indonesia sendiri, di mana aja? Kota-kota. Bali pasti. Bali pasti. Malang, Surabaya, Jember, Jember? Jogja, Solo, Bandung, Jakarta, Makassar, Kupang. Makassar di Rockin Silves ya. Ya. Tahun berapa itu? Rockin Silves itu 2016 kalau nggak salah. 16 ya. 2016 benar. 2017 sinkro ya benar. Ada yang paling berkesan di antara manggung-manggung itu, tempat-tempat manggung itu? Paling berkesan lah. Secara tour Ya, Jepang. Secara tour Jepang. Karena gini ya, nggak tahu audiensnya tuh beda sekali. Mereka tuh, kita kan mainnya di venue gitu, jadi kayak cuman nyantumin pelan, Rolfas from Bali, bla 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 bla. Ada band lagi kan kayak line up biasa. Mereka cuma ngeliat, oh, ada band yang masuk. Maksudnya serandom itu gitu loh. Mereka kira venue itu penuh, ya udah kita main. Kalau mereka suka, kamu ditraktir bener-bener. Mereka appreciate banget ketika kamu tuh bagus sekali main gitu. Jadi kayak nggak muluk-muluk tuh kayak, oh bagus tapi di belakang bilang band ini kayak. Saya tuh dulu gitu. Iya. Kayak sering kayak begitu kan. Akhirnya gagal, nggak jadi albumnya. Ya maksudnya kan di sana sih aku ngeliat kayak apresiasinya benar-benar jor-joran. Ya di samping karena tur pertama itu ke Jepang ya gitu loh, udah kayak ya. Memang culture-nya seperti itu kan. Iya, maksudnya pulang dari Jepang ke Bali lagi, aduh bodo amat kuliah, fuck, aku mau main band ya. Tapi akhirnya kuliah selesai juga. Iya, karena sempat anjing bayar SPP mahal, kleng kok teman-teman udah tamat semua. Ya udah deh, kembaliin jalannya benar aja dulu. Nah. Gitu. Anjing. Nama ini nih. Oke, silakan. Nama albumnya kalau nggak salah Garatuba. Yang kedua ya? Yang kedua. Kenapa memilih nama Garatuba dan apa filosofinya? Garatuba itu sebenarnya nggak ada, itu tuh sebenarnya kita ngarang aja. Random aja lah. gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi kan kalau kita berangkatnya lagi dari vibe lagu itu kayaknya kayak kesusu, rakus kayak gitu. Jadi apa sih kata yang tepat untuk mewakili kerakusan itu? Kayaknya Garatuba ya. Kayak mukbang dulu rasanya. Wah, Garatuba kayak gitu rasanya. Kayak gitu, terus kayak samping itu cocok logi lagi nih. Oke. Segara dan tertuba gitu. Segara gara-gara tertuba gitu. Segara diracun. Oh, Di laut diracun. iya. Ya kayak gitu lah. Berat nih. Kayak gitu ininya filosofinya. Jadi kayak sebenarnya kan karena kita rakus ya. Kami itu memproyeksikan diri kita juga sih, sebenarnya kita tuh rakus juga kok. Kita tuh monster untuk kita sendiri kan gitu kasarannya kayak. Sekarang komparasinya adalah misalnya milih rumah susun atau beach club sekarang kan gitu. Maksudnya karena faktor ya pengaruh turisme kan gitu sekarang yang jor-joran. Tapi di maksud ini itu juga biar nggak mau kayak gini loh. Kalau dari kami ya personalnya itu biar nggak yang kayak heroik banget. Toh juga kita juga masih melakukan itu gitu. Jadi kayak kita penyampaiannya satu lagi tentang lewat jokes itu tadi. Terus lewat sarkas, terus juga yang nggak ngasih kita harus ya biar kayak gitu. Misalnya kita kan masih ada di pikiran yang kayak apa solusinya. Kalau kamu belum bisa ngasih solusi ya gimana ya gitu. Benar. Nyindir tapi nyender gitu loh. Itu tuh album kedua, nyindir tapi yang kayak masih kayak belum nemu solusi juga nih. Karena nggak bisa langsung mukul. Nggak bisa langsung mukul. Maksudnya kami juga nggak mau yang terlalu heroik gitu loh. Kami lebih milih yang lebih ke anti hero kalau pembahasannya. Anti hero biar nggak yang terlalu kesana heroik banget. Garatuba. Ya maksudnya kalau nggak tahu apa yang namanya. Ya iklim Bali itu kan heroik banget. Oh iya. Ya semualah iklim Bali heroik yang kayak semua tuh tentang lingkungan apa itu bagus.
itu bagus. Cuman sekarang kami belum ada di titik itu loh. Kami belum bisa yang ngasih solusi yang benar-benar konkret itu kami belum bisa gitu. Makanya pembahasannya seperti itu gitu. Biar nggak terlalu heroik karena tanggung jawabnya susah. Ya. Penyampaiannya apalagi? Iya, yang kayak gitu ya. Kita belum ada di kapabilitas itu gitu juga sebenarnya. Tangan dulu dong. Gara-gara tuba ya, gara-gara tuba. Gara-gara tertuba. Aku kira ini karena apa ya? Mungkin personilnya Profesor yang suka anime lah gitu. Ada Ya. aku. Semua ada yang suka anime. Bagus loh anime. Iya, benar. Banyak filosofi. Banyak filosofi. Sebenarnya pernah nonton Ghibli nggak? Studio Ghibli. Iya. Inokuni. Hayao Miyazaki. Maksudnya ya Studio Ghibli apapun kartunnya apapun. Saya senang, aku senangnya itu Inokuni ya. Inokuni. Ya. Maksudnya kalau di sana kan bagus sekali Iya sih, bagus. komparasinya Ghibli itu mereka tuh bisa mengemas itu dengan baik. Misalnya kalau sekarang dia ada filmnya Spirited Away. Itu kan sebenarnya sama kayak di Bali orang engkap gamang gitu ya. Tapi produksi sama pengemasannya kan bagus jadi kayak orang tuh wah, bagus ya kayak gitu. Sekarang mungkin poinnya kami atau kita di sini mungkin lebih mengemasnya seperti itu aja gitu. Mau apapun pembahasannya gitu. Kalau menurutku ya. Mengangkat isu-isu lokal. Isu-isu ya apapun itu cuman di pengemasannya. Maksudnya kan sekarang nggak tahu ya yang aku lihat maksudnya setelah ngobrol juga sama teman-teman yang di bawah, umurnya di bawah. Kayak ini KBK kan 95 nih, aku kan 99 ke 2000-an. Relate nggak sekarang? Ya nggak tahu nih, ya, aku diskusi ya. Relate nggak? Kalau generasinya KBK ke atas tuh masih relate tentang isu-isu perlawanan, pergerakan ya gitu-gitu. Kalau isu-isu kalau di generasi itu udah nggak relate, kenapa gitu begitu? Iya, soalnya aku kalau di generasi itu gimana caranya biar kaya? Kayaknya kalau generasi itu tuh lebih condong ke hip hop kayak gitu. Hip hop. Ya, kayak gitu. Maksudnya di sini juga aku menarik menurutku loh kayak gap generasi itu kayak oh berarti setiap generasi punya relate-nya masing-masing ya. Kayak, gimana caranya menjembatani ini kedua beragam gap generasi ini menjadi satu. Mungkin yang anak-anak muda tuh malas yang ya kayak gini deh. Kalau kamu punya anakmu tuh pasti malas yang terlalu dicecer banget loh. Kayak misalnya kamu jadi orang tua yang cerewet tuh anakmu pasti malas. Adek, kamu kayak gini ya, jangan kayak gini. Pasti kayak apaan sih, Pak? Apaan sih, Bu? Itu tuh generasi di bawah sekali. Itu tuh logika kerangka berpikir yang di generasi bawah sekali. Makanya mungkin mereka nggak relate dengan isu lingkungan yang terlalu attack banget. Apa sih yang kayak gitu loh jadinya? Mungkin ya. Beda lagu, beda genre, beda pendekatan, beda perspektif, beda pembawaan itu ngaruh sih. Kalau menurutku. Tapi kalau salah boleh dibantah ya. Itu sih. Lanjut. Minum bro. Minum lah. Minum ya. Entah ya, sabda. Silakan. Nah, kembali aja udah buka. Sama. Ini dua isinya. Kedua ya. Silakan. Aku yang normal aja ya. Yang asli itu nggak campuran. Oh iya, tadi kan sudah ini ya. Ngomongin Dev Atma. Nah, kan di yang sudah dirilis itu kan ada 2 lagu. Yes. Yang satu Pajiromon. Yes. Pajiromon itu aku lihat dari animasinya, visualnya ya. Yes. Itu kayak peristiwa apalah gitu yang ada di Apa? Ayo. Diliriknya dini hari di Sipakan masih mana ini hari gitu. Ada ini di pensiun kan. Kayak aku tahu pas lihat itu ada Pajiromon masuk ke klub malam gitu. Itu soal itu. Ya. Itu sebenarnya gini kan pengalaman pribadi. Salah seorang personil. Oh, saya kira dari BK-nya sendiri. Nah, jadi pengalaman pribadi terus kayak makanya ada istilah Pak Jero yang kayak gitu-gitu loh. Pak Jero terus Pak Jero misalnya kan strata sosial ya. Oh, Pak Jero ya. Di dalam setting di Simpang 6 itu di sebuah yang dini hari itu. Oh iya. Nah, jadi ada salah satu tokoh yang Itu punya masuk di ini nggak, media di peristiwa itu. Enggak, ini eksplisit nih. Oh, eksplisit. Iya. Oh, dua Nggak boleh. eksplisit ya. Dari tadi nggak boleh hantam langsung. Oh iya, makanya nyindir kan nyender. Iya. Nah, waktu itu gitu. Jadi kayak ada salah satu tokoh lah yang punya peran moral. Terus dia salah satu
atasan lah dia di Bali gitu, sana. Terus dia bagi-bagiin dah tuh. Seseorang yang berpengaruh lah ya. Ya, sudah berpengaruh, terus dia gitu lah bagi-bagi permen lah dari sana. Ya pokoknya kan ya, kita ngeliatnya unik aja. Kasus Iya, pokoknya ya kami ngeliatnya sih perspektif tuh unik aja dan itu terjadi langsung gitu loh. Maksudnya nggak yang denger obrolan dari orang, tapi itu ngeliat langsung dan bukan mulut orang lain gitu ya. oh ini menarik ya, maksudnya dia punya peran moral, punya tanggung jawab moral juga untuk orang-orang yang ada di Bali, tapi ya wajar sih dia punya rekreasionalnya seperti ini, ya kayak gitu aja, sebatas itu aja, yang nggak gimana-gimana gitu. Oh ya, ternyata itu ya, di balik lagu Kaji Roman itu ada sebuah peristiwa. Nah, peristiwanya ya begitulah. Ya, Sangat luar biasa lah Ya, pesan-pesannya luar di sana. Luar biasa. Aku suka rapnya tuh yang hukum rimba lantai dan saya. Asik. Terus ada bawa itu apa? Merek lah apa gitu. Itu Kubima Raja Rasa. iya, itu kan hukum rimba lantai dansa, hukum rimba raja rasa. Mungkin besok ada mau disponsorin tuh udah ada brand soft branding udah ada. Kuku Bima saus raja rasa. Oh. Pak Jero mungkin Pak Jero. Siapa tahu? Nggak tahu. Bisa kemudian Kubima gitu. Karena itu lucu. Enggak, karena maskulin aja. Maskulin. Kan maksudnya konteks lagu ini tentang strata sosial dan maskulinitas itu sendiri gitu. Maksudnya apa sih yang melambangkan? juga dengarnya maskulin. Kenapa? Wah, ini berat banget nih. Berat banget. Enggak, maksudnya Indonesia apa sih yang melambangkan maskulinitas? Kuku Bima, Rosso. Rosso. Tidak disponsor ya. Nggak sponsor. Ya. Kalau mau sponsor boleh. Boleh. Apa? Boleh. Udah dirilis. Ya gitu sesimpel itu aja sih sebenarnya, nggak ada. Berapa lama itu biar itu? Garap apanya? Album keseluruhan. Album ke yang keseluruhan, album kedua. Itu dari sebenarnya Kamu ya? 1,5 tahunan mungkin. Terus setengah tahun. Iya. Sebenarnya banyak yang dikurasi. Sebenarnya banyak banget ada materi, cuman akhirnya dikurasi lagi kan kayak ini nggak cocok nih, kayaknya nggak cocok. Kayak gitu sih. Makanya lama di sana. Terus juga Sangat selektif berarti ya. ya yang kayak ini malam ini nih enak didengar, ternyata besoknya kayak aduh kok kurangnya yang kayak gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Kok kurang? Kok kurang banyak. Ya. Kayak gitu sih. Oke, kan di silakan. Oh, By the way, ya? silakan. By the way, Rollface pasti punya role model. Ya, Kira-kira siapa? Atau band apa yang didengerin. yang didengerin? Dengerin omongan tetangga sih. Nonton nggak? Itu bisa play di Psago soalnya. Oh. Enggak. Maksudnya sumber dari secara musikalitas, maksudnya dari band. Ya dari band. Kalau sekarang nih beragam ya, enggak tentu sih mana yang sekarang. Maksudnya kalau aku personal lagi denger sekarang malah lagi denger black metal, terus lagi denger jazz juga dengerin, terus dengerin elektronik musik juga dengerin. Maksudnya nggak punya rule yang pasti itu loh kalau sekarang. Jadi kayak ngalur aja. Nggak terkotak satu. Nggak terkotak, tapi kalau berangkat untuk aransemen album ya, maksudnya untuk produksi, untuk kompos album itu nggak cuma dari musik, malah dari lingkungan. Kita beranjak dari lingkungan, bukan dari musik. Biasanya kan kalau awal-awal Rollface nih kayak pengen nih riffnya kayak Black Sabbath kayak gitu misalnya. Kalau sekarang enggak, ini ada fenomena gini, ini vibe-nya gimana ya, kayak misalnya Pak Jeromon, kenapa saya beat-nya kayak gitu, ya biar koplo, karena di lantai satu itu koplo kan. Ya maksudnya vibe-nya itu yang dibawa karena lingkungan, bukan yang karena ini aku pengen di lagu ini kayak Pink Floyd nih misalnya, atau kayak Zeppelin, bukan kayak gitu. Metode berkarya sekarang bukan kayak gitu. Berarti lingkungan. Karena lingkungan. Ini gimana ya? Suasananya. Misalnya ada kasus kayak gini nih, gimana biar mengcapture suasana ini lewat nada atau lewat beat kayak gitu. Berarti penuh dengan cerita sebenarnya lagu-lagu yang tadi buat ya. Iya. Iya. Pasti itu. Sok-sok konseptual loh. Tapi luar biasa sih menurut saya. Oh ya? Karena biasa. sangat mixing gitu loh. Meski kadang apa tadi maskulinitas juga diangkat. Terus Di GTA kan feminisme. Apa Lea kan yang paling banyak cewek gitu. Ya. Maksudnya itu biar seimbang lagi gitu loh. Ada maskulin, ada feminis, ada apa. Ya, luar maksudnya biasa. Aku tahu lihat Isu banyakan kan cewek biasanya. ya
kebanyakan. Saya orang Sunda ya. Cincia. Aing macan. Kayak tadi juga ngangkat isu yang bisa dikatakan itu isu yang sangat-sangat besar loh di Bali, karena ada orang penting lah kayak gitu kan. Itu luar biasa, nggak Bisa diplesetin seperti itu bisa ya. diplesetin, nggak langsung hantam. Ya maksudnya gini sih, gini juga sih, kalau masalah pleset itu emang satu karakter kami sih, maksudnya ya emang senang bercanda, terus kedua tuh pengen gini loh, biar elaborasi ke apa sih istilah bahasa Indonesia tanget tuh, angker ya, biasanya budaya tuh angker banget, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ntar gitu ya udah gimana sih. Angker tuh yang tadi Roman tuh namanya deng Enggak, maksudnya secara gini kan, biar kami tuh biar pengemasannya tuh biar sekasual mungkin. Maksudnya ini kan dekat sekali nih, misalnya ada unsur gamelan tuh misalnya di GTA, nah, biar nggak kayak kalian nih merusak nih konstruksi gamelan, nggak bisa digini, biar kayak gitu loh, biar ya se casual mungkin aja gitu, biar nggak yang harus apa-apa. Soalnya ya kita anak muda gitu loh, maksudnya yang nggak orang ke akademisi juga bukan kayak gitu, kita main karena pingin aja kita nge-push apa namanya, rasa kita berkreasi itu aja. Jadi bisa dibilang kegelisahan juga. Kegelisahan ya sangat kegelisahan juga selain dari lingkungan, untuk dari lagu album. Tangan lagi. Tangan terus, minum lagi. Ya kasih. Tawarin mau. Kalau dari dua rasa ini yang mana paling lo naksir yang mana? Ini kalau aku personalnya. Gimana? Dia Bisa diungkapkan. ngehook dia. Ini kan lebih membara ya. Kalau ini cantik rasanya. Cantik ya, Jadi seksi kayak ya. gitu minumnya kayak, kalau ini kan gimana ya bahasa tuh kadang Bisa diungkapkan. iya kan, Bener. gimana caranya. Tapi aku suka yang ini membara gitu. Apa karena warnanya merah ya? Merah ya mungkin mewakili warnanya itu sendiri gitu. Kalau blues nih lebih kalem, Membiru dia. Membiru ya. Seksi gitu, manis gitu. Oh, biru tuh manis. Menurutku. Oke. Oh, apa? Iya, Bener. betul. Komunikasi visual. Iya. Berarti kalau besok ada cewek pakai baju biru, Angkam aja. Skip. Udah mulai liar nih, udah mulai liar. Aduh, ini gara-gara ini jadi saya jadi agak liar sekali. Gitu loh. Terus apa lagi nih ya? Ini mungkin agak personal banget nih. Kan sekarang kalau nggak salah bertiga aja. ya. Sebelumnya kan berlima. Ya. Bisa diceritain gimana, kenapa bisa bertiga sekarang? Oke. Boleh nggak? Boleh dong. Yes. Jadi kenapa bertiga itu sebenarnya Gungwa kita satu lagi itu dia 2017 tuh emang udah bilang mau udahan karena dia waktu kondisinya kurang fit lah, jadi kayak sering sering absen manggung, terus adisional, apalagi terutama venue-venue indoor, terus venue-venue yang berdebu itu dia nggak bisa. Berarti secara kesehatan ya? Kesehatan ya, waktu itu dia lagi gini lah, ada sakit gitu 2017. Terus kalau Eton dia karena dinas di Aceh jadi kayak LDR, terus setelah gimana ditimbang-timbang, oh ini kayaknya aku udahan dulu gitu, dia bilang oh ya nggak apa-apa, tapi kalau kalian berdua masih mau main kabarin aja, tuh masih fleksibel kok, yang sebatas kayak gitu aja sih. Berarti masih lah berkontribusi lah ya. Kontribusi, masih rekaman terakhir itu kan masih mereka semua, rekaman album kedua. Berarti semisalnya mereka balik sakit? Nggak masalah. Gitu aja, kayak yang nggak yang kaku banget loh, kayak enggak. Bukan karena ada sebuah masalah? Bukan. Karena memang itu masalah bukan namanya. Bukan ya? Karena pilihan. Ya, bukan ya, karena sih. bentrok ya. Pilihan. Ya gitu sih kurang lebih. Prioritas lah. Ya prioritas kayak gitu sih. Agak sentul dulu nih. Tunggu sebentar. Sudah mulai oleng sepertinya. Nah, aku kurang tidur gitu. Karena aku dengerin lagunya Ropes tuh bola balik gitu. Wah, jangan kebanyakan. Pusing. Kalau ada minuman kayak begini kan ya. Tambah gitu. Nambah tuh. Gak kerasa kalau ini kayaknya. Iya, Karena kerasa. kayak rasanya gimana? Maksudnya
nggak seperti arak kan artinya. Enggak, Kak, karena dicampur juga. Iya, kan? Rasa araknya enggak kental. Mungkin agak. Tapi kalau berdiri mungkin ya, Ya. mungkin lengker ya. Kita kan nggak tahu karena kita belum berdiri. Jangan dulu. Jangan dulu. Belum selesai. Oh ya nih, aku mungkin pengen nanya nih, ya Kak. Album kedua itu jarak apa waktunya kan agak lama dengan album pertama, Ya, 5 tahun. 5 tahun ya. Tapi kayak makin ke album kedua makin, kalau menurutku ya mungkin makin sweet guest lah. Ada unsur-unsur seperti itu lah. Oke. Noise mungkin ya. Terus waktu di lagu 1, lagu Wajah Roman itu mungkin 6 menit. Lagu kedua itu yang Branded itu 8 menit kan. Mungkin akan seperti itu juga nanti yang bakal di album kedua. Lebih variatif sih di album kedua kalau menurutku. Ketimbang album pertama itu kan memang masih linear ya, kalau secara dari warna musik kan linear yang seragam gitu. Kalau album kedua menurutku lebih beragam. Jadi kayak Depa Jerman, GTA, terus nanti setelahnya tuh ada lagi lah. Ya, Tunggu lah. Itu ya 2020 ya kan? 2020. 2020 ya. Ya, Tidak semoga usah- nggak lewat gitu loh. Oh, tidak. Ya, kalau aku personal sih matanya biar sekarang gitu. Ya. Ya. Kita doakan. Udah pengen kompos lagi. Memang benar kalau musisi pasti. Iya. Pasti. Amin musisi ya. Kalau musibah susah. Beda lagi. Jangan sampai. Iya. Silakan mau minum lagi? Mau. Silakan, oke. Gimana? Mantap? Mantap dong. Ini campur apa sih? Yang belum nih, aku yang dulu ya. Aku nggak tahu jam berapa. Nanti kalau mau tahu rasanya, komposisinya, silakan ke apa IG? Apa? @jaga_ara. Ya, bener. Pemiliknya itu vokalisnya Alison sama vokalisnya White Swan. Asik. Sabda Sugeng. Asik. Digang dah aku. Ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe channel kita yaitu Storyline Music di sesi Story Times. Ya. Oke, Terus? lanjut. Jangan lupa Apa lagi? sponsor tempat, Oh, bro. sponsor tempat, saya lupa. Nanti kita di Depak, bro. Kalau kita Nggak dikasih lagi di sini, bro. lu udah dapat, gua diinjak. Dikeluarin dari band lu. Iya, keluarin. Jadi tempat ini namanya Taps Production. Bukan Taps. Sorry mas. Taps Production. Lokasinya di Jalan Subak Dalem nomor 8. Bener. 18. Subak Dalem nomor 18 Denpasar. Ya, sini lo bisa recording live, recording tracks, terus latihan juga ya. Nyewa sound system juga bisa. Event organizer juga bisa. Palu gada. Apa lu mau? Di sini ada. Apa tuh? Apa tuh? Palu gada. Apa itu? Apa lu mau? Gue ada. Oh, Gitu. Semua ada di sini. Ada ya? Ya. Ada semua ada di sini. IG-nya apa? IG-nya aku lupa. IG-nya @t.a.b.s.production. Ya. Jangan Pakai S. lupa di follow ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong, ya. Bareng-bareng. Mungkin marah aku diinjak. Oke guys, selanjutnya guys, silakan. Sekarang mungkin bisa dibilang karena pandemi kan banyak musisi-musisi yang buat konser virtual, publish album juga virtual. Ada rencana dari Rolfas sendiri, Rolfas, Itu apanya? untuk Publish album. publish album, Publish album secara virtual tuh digital kan pasti ya kalau menurutku. Jadi kayak ya digital streaming ya. Cuman kalau konser virtual ini mungkin akan ada rencana, tapi kayak apa ya? Tapi ini belum pasti juga. Aku belum berani bilang iya atau enggak. Belum ada belum terencana lah. rencana ada. Rencana Bahkan ada. dari Maret kita ada rencana. Tapi bukan cuma Rolfas aja. Planning awalnya kayak gitu. Jadi kayak ada performa musisi lain. Ada performa lain. Maksudnya biar kayak orang tuh di samping gini ya. Kenapa ada performa lain? Jadi kan pertukaran pasar, crossing market itu satu. Yang kedua biar kayak mini festival gitu aja. Kayak gitu aja planning. Cuman karena satu lain hal nggak jadi gitu. Nggak jadi atau belum jadi? Belum jadi Belum sih. jadi lah ya, jangan nggak jadi. Belum jadi. Kita doakan harus jadi. Harus jadi Iya. tahun ini ya, virtual konser. Amin.
Itu sih kurang lebih. Berarti nanti rencananya Hmm. berarti bukan segmen genre tertentu berarti kan? Campur. Campur. Luar biasa. Yang Iya. dangdut pun ada kayaknya. Ada, udah kayak gitu, mending kayak gitu dah. Kalau menurutku festival udahlah kayak, kecuali memang dia segmen kayak Emersonic ya kan beda tuh. Tapi Emerson pernah? Main enggak? Belum ya? Tapi award pernah. Ah, itu. Tapi itu nggak jelas loh, maksudnya bukan nggak jelas kayak kok bisa gitu loh kayak Aku kita tahu itu kandidatnya siapa aja itu. Seringai, Dead Squad, Rollfest, sama lagi satu saya. Tapi yang Siksa menang itu Kubur. Siksa Kubur ya. Yang menang itu Rollfest. Dan yang ngumumin Rollfest, bro. Rollfest ya, sorry, Rollfest ya. Dan yang ngumumin pemenang itu manajer aslinya itu maksudnya di siapa namanya? Ferry siapa sih? Black Sabbath boleh bubar, namun Rollfest harus tetap jalan. oh itu Gofar yang bilang itu, Oh, itu Gofar ya? MC-nya Gofar. Oh, Gofar itu. Oh, iya. Bang Gofar, Bang Gofar. Tahun berapa itu? Apa ya? Ini dia yang punya ini band ini gimana ya gitu. Pencapaian terlalu banyak jadi Bingung. iya. Yang mana yang saat itu gitu? Wah, 2000 Nggak sih kayaknya. 16-17 kayaknya. Kayaknya. Ya, antara dua itu deh. Benar dua itu Ya, ya. antara dua itu. Bisa diceritain gimana Gimana perasaannya? perasaannya? Pasti banyak orang yang ingin tahu. Gila banget. Menyangka apa tidak? Kan bisa dikatakan band-band yang apa ya, punya segmen tertentu, terus itu udah terkenal lah. Nah, Gimana? apa ya kalau dibicarain secara perasaan tuh? Penghargaan dia gitu. Luar biasa. Iya, maksud dapat penghargaan ya syukur, tapi ya masih kayak kok bisa ya kayak gitu loh. Dalam artian kok bisa kita maksudnya secara nominasi itu kita paling muda. Terus di luar genre tersebut sendiri Iya, ya kayak iya. gitu. Kok bingung aja tuh kayak gimana ya nih kok kayak gini kok tapi dapat ya udah syukur terima kasih gitu. Enggak yang ada yang terlalu kayak bangga banget juga enggak gitu karena aku pribadi juga masih bingung gitu. Kok Masih ada pertanyaan yang iya. saya menusuk Iya, kok gimana ya? Mengganjal. kok tiba-tiba Iya, ada iya. namanya kayak gini ya kayak gitu aja sih nggak yang gimana Selain itu pencapaian Rollfest apa lagi? apa ya aduh Main di Jepang pencapaian lah. Pencapaian Album pertama pasti. pencapaian. oke Oke. Aku yang apa loh? manggung di udara tuh pencapaian Oh Ah, iya. itu boleh ceritain dong. jadi Event apa itu? event waktu itu event balai tolak reklamasi art event Oh, oke. di Pananggala tapi itu panggung terbaik sih menurutku Manggung bisa seperti itu. mana sih ada band manggung di udara udah statementku satu Manggung aja. di udara ya. Itu dah Definisi manggung di udara itu gimana? kambang di atas Pakai pakai drone Keren. sorry Ditarik keren. keren panggungnya melayang 6 meter dari tanah kamu nanggung di sana Itu enggak stabil nggak dia? nggak stabil juga ya, Itu gimana maksudnya itu lantainya dari bambu jadi kayak goyang-goyang gitu jadi kayak ya bambu kan fleksibel ya Bambu-bambu. bambu bilah yang dibelah Dibelah. ya dipasang gitu aja Itu jadi full band. full band Wah, gila ya. full band dan waktu itu kita kumpus materi sesuai dengan tema event itu sih maksudnya nggak bawa lagu apa itu nggak kita cuma bawa lagu ke materi terus 10 menitan kita kumpusnya spesial untuk event itu Itu pas manggung pakai. nggak pakai apa-apa Ada pakai pengaman. nggak pakai apa-apa Ada khawatir aduh. nggak ada Aduh, ini gitarku Gibson Nggak nggak ada. nggak ada nggak ada Nggak ada ya. Itu berdiri main. berdiri Itu reaksi penonton bagaimana? iya bengong sih ada juga yang kayak buat lagu apaan nih nggak ngerti Di atas langit kita ya itu di dari langit. atas itu kepala semua sih aku lihat jadi kayak keren ini kepala orang aja nih kepala manusia aja isinya kayak keren maksudnya kalau di panggung kan beda tuh perspektifnya ini ketika kamu lebih tinggi 6 meter lagi jadi kan kayak Ubun-ubun orang. ubun-ubun ya ubun-ubun ya itu sih yang masih sampai sekarang yang greget. Dan nggak isi. Nggak isi. Namanya sekat, bukan sekat sih, apa tali pengaman di Nggak. samping gitu ya? Nggak isi itu Oke, kalau oke, penasaran di YouTube masih ada sih Siapa di mana tuh? Channel apa itu? cari aja Roll Fast Flying Sticks gitu ya itu Roll Fast ada Flying Sticks. itu Bang Erik S yang upload TGST ya. itu Kalau boleh tahu panggungnya kira-kira berapa? itu kalau nggak salah dia memanjang nggak memanjang jadi kayak Tetris itu loh jadi kayak memanjang ya ada kaki untuk drum apa namanya ada stand apa stage drumnya sendiri Oh. jadi kayak lebih tinggi levelnya dikit sisanya memanjang
ya kayak tanda tambah gitulah stage-nya. Oh ya. Itu yang ngerancang konser itu siapa ya? Konser itu kan teman-teman BTR ya yang rancang. Halo semua, kembali lagi ke sesi 2. Tadi ada sedikit masalah. Sedikit masalah ya. Gimana bro? Lanjut? Lanjut boleh. Kita coba tanya ya. Kan itu tadi udah pencapaian mereka bersama Rompes. Ada yang ingin dicapai lagi nggak bersama Rompes? Pengen tur ke luar negeri lagi kah atau Ada. apalah? Personal sih Featuring sama pingin artis luar pingin negeri. jalan-jalan sih. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan pengen ngeliat orang baru, pengen ngeliat tempat baru ya. Iya. Itu sih. Jadi kayak mungkin nanti semoga suatu saat ada keluar lagi kan gitu. Keluar, ya. Ya gitu sih. Mungkin tur yang paling diidamkan kemana? Ya apalah kita menghayal dulu. Mungkin negara atau benua mungkin. Pengen dikunjungi lah, bertandang di sana gitu. Kayaknya semua benua pengen sih. Yang paling Sampai Antartika ya. Ya, Antartika. Walaupun nggak ada yang nonton nggak masalah sih. Yang penting nyampe ke sana aja. Antartika beruang kutub kayaknya nonton. Tapi nggak tahu ya kalau maksudnya ya tur ke luar negeri kan ya luas kan Jakob. Tapi kalau Indonesia, aku nih yang diidam-idamkan lama tuh Indonesia tuh adalah ke Sumba. Sumba. Rolfas main ke sana, entah itu nggak ada yang nonton tapi kita punya set sendiri. Kita main aja di landscape-nya Sumba itu. Entah itu laut, apa-apa kita mainnya di sana. Ya udah, segitu aja. Masih natural soalnya di sana. Iya, maksudnya segitu. Maksudnya kan kebetulan Eton dari Sumba juga kan. Oh, itu orang semua. Eton orang Sumba. Jadi kayak ya plan keinginan dari lama sih kalau aku personal Itu kayak di dalam negeri. sana aja. Misalnya lebih pengen nyentuh ke daerah timur, ya Papua kayak gitu. Apalagi Papua sekarang lagi K-popnya tuh yang super bagus banget Papua. Papua terus ada Ataratu terus di timur kan itu wah gila sih. Gila, Timur ya. tuh lebih Suara-suaranya juga kan. nggak tahu udah susah diungkapin ya, kayak itu pengen ke timur sih kalau di Indonesia dulu sendiri. Tapi kalau ke luar negeri kan ya kemanapun lah. Amerika lah ya, Las Vegas. Kemanapun lah. Apa itu Las Vegas? San Francisco. Kemanapun kalau luar negeri kemanapun. Ya, luar negeri kemanapun. Apalagi nanti pencapaian paling terbaik biasanya itu ke studio The Beatles. Abbey Road. Abbey Road. Abbey Road. Wah, kalau Rompes sampai ke Abbey Road wah gila tuh. Pengen sih. Amin. Oh ya, ngomongin soal album pertama, kira-kira ada label yang menaungi nggak? Ada, itu namanya Trilcot Records, itu yang punya waktu itu manajer kami waktu itu Nata sama Uta. Mereka buat label. Label dari Bali atau Bali. Biasanya Bali. Waktu itu mereka masih di Bali kan, basically di Gimana? Bali. Bisa kerja sama dengan mungkin demo dulu di Enggak karena ya yang punya manajer sama Manajer. temen Oh. dekat ya kan udah tahu. Ya, siapa saling tahu bantu di- lah, siapa ya. tahu di tes lah gitu. Nih ya maksud itu kayak waktu itu ada juga label luar yang nawarin, cuman akhirnya kita milih kayak ya udah sama temen dulu aja lah kayak. Label luar. Luar Bali. Oh, Ada yang nawarin, ada yang nawarin mau nggak? Kira kita milih kayak kita sama ini aja dulu karena teman kan gitu. Oh, labelnya masih ada semisal. Tidak kalau karena kesibukan masing-masing nggak jalan sih. Sayang ya, tapi kayak sebenarnya itu bagus banget. Itu sebenarnya kayak gimana sih sistem label recording kayak gimana sih? Kalau boleh tahu, Sistem apanya? mungkin ngambil artisnya atau penjualannya seperti apa? Kalau ngambil artisnya kan pasti kurasi dalam artian misalnya nih kalian berdua punya label, kalian pasti punya standar kalian masing-masing untuk artis kan. Udah sesimpel itu aja kok. Kalau penjualan ya balik lagi ada kontrak kan, gimana nih itu bisa dibicarain sih menurutku. Maksudnya merchandise nih, kita kolaborasi merchandise bikin 5 merchandise itu misalnya berapa nih persenannya kayak gitu bisa diobrolin. Persentase ya misalnya nggak soalnya nggak ada ilmu, kalau menurutku selama aku belajar di sini nggak ada ilmu pasti gitu loh tentang dunia perlabelan ini. Jadi kayak semua itu punya cara masing-masing, semua itu bisa dibicarakan masing-masing, ada kontrak kan. Depend on Ya, ininya. ya, depend penawaran ya. Penawaran Ya, juga ya. kayak gitu udah sih. Kalau album ini kedua, Hmm? kira-kira siapa lah bu? Labelnya. Oh. Kerja sama dengan label siapa? Ada namanya Lamunai Records dari Jakarta. Dari Jakarta. Yes, itu sih. Wah, itu siapa kata? Di sana. Ah. Itu Panturas di sana. Oh, depan beras. Panturas terus baru kemarin ngerilis Hari Rusli Hari Rusli. Hari Rusli kan remaster gitu ya.
Oh, Ya, ini kan legend tuh, legend dia di Gua kira dia buat album baru waktu itu Nah, gimana? kok bisa ya? Dari Rusli datangnya lagunya Hari Rusli. Ya kayak gitu sih. Gimana tuh bisa bekerja sama dengan label-label dari ya kenalan-kenalan ya? demo atau Gara-gara gini sih sebenarnya itu Nata juga yang kayak kenalin. Jadi kayak kalian udah dapat label, ini masih nyari-nyari. Nih coba deh materi kalian aku bantuin nyari, terus kayak dikasih ke Lamunai tertarik gitu. Udah ngobrol bla 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 bla, ya cocok lah dari segi diskusinya cocok. Oke. Itu berarti harus ngirim demo dulu ya. Nah, tapi gini nih, kalau boleh sharing ya, Boleh. kan banyak setelah aku ketemu sama teman-teman juga yang main musik, dia kayak bingung nih, gimana caranya biar dapat label atau gimana ya caranya biar tur ke Jepang gitu misalnya. Ya kalian siapin demo aja dulu kayak misalnya, tapi dalam artian proper ya. Kalau bisa proper dalam artian udah mixing mastering. Nah, ya maksudnya kan di sana yang terbaik lah. maksudnya di samping terbaik itu di sana juga label atau booking agent sana ngeliat, oh selera bandnya kayak gini, oh market bandnya kayak gini ya. Jadi kayak kalian tinggal breakdown aja nanti ketemu market yang tepat untuk band kalian. Oh misalnya kalian main post rock, kemana aja nih, kalian main shoegaze kemana aja nih marketnya, apakah anak muda, apakah itu harus tahu dulu. Itu harus tahu dulu. Maksudnya misalnya ngomongin band A yang marketnya anak kuliahan gitu, dipukul rata dengan orang dewasa kan nggak nyampe gitu, berbeda gitu loh. Kalian harus tahu juga marketnya. Misalnya oh bandku nih kayaknya marketnya yang sebaya deh, breakdown dulu, cari labelnya. Misalnya kalian research label apa yang rilis band yang kalian suka, misalnya band A dirilis sama label C gitu. Oh label C ini siapa aja bandnya ya, bla 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 bla, siapa aja booking agentnya ya, karena track bersama aja. Karena gini, Deka, menurut aku sih di situasi seperti pandemi ini peran label record itu sangat benar-benar butuhin gitu untuk produksi lah. Sebenarnya bukan cuma label aja sih kalau menurutku, sebenarnya orang yang tepat ya kalau menurutku. Tepat ya. Orang yang tepat, orang yang di belakang panggung sebenarnya. Itu yang kurang sih di Denpasar sekarang kalau menurutku. Semua orang sekarang pengen di depan panggung. Orang di belakang panggung yang channeling, yang PR, yang nyari tahu, yang research. Misalnya kamu ngejar band A, kamu research nih, oh bandku nih, band yang aku pegang ternyata marketnya kayak gini, narasinya kayak gini, kira-kira aku ngelempar kemana ya, kira-kira ntar aku nyari brand apa ya di sana, kira-kira sehabis ini aku bikin apa ya, campaign-nya apa ya. Nah itu Jadi label rekamannya Ropes itu namanya Lamunai Records. Di Bali juga ada band-band kayak seperti Januar itu dengan Berita Angkasa, terus dia lebih nyari dengan Rendox gitu. Kita cuma pengen tahu sih, share aja sih soal label record itu seperti apa. Soalnya lumayan bisa menggait tuh, meluaskan jaringan. Iya, di Bali itu sisa Skulism Record aja loh. Skulism tuh kebetulan punya teman kan, dan dia itu memang benar-benar getol gitu loh, jadi kayak totalitas. Dia juga sesuai idealis, tapi dia porsi jualan di tempat juga. Maksudnya yang totalitas tuh sisa, ya misalnya di Denpasar sisa Skulism aja. Skulism Record. Itu siapa yang mengambil tokoh? Gong Yoga namanya. Itu dia punya band Cyclops namanya, terus dia kayak ya anak-anak tongkrongan komunitas yang bergaul banget juga orangnya. Base-nya di mana? Di Jalan Ratna. Karena dia jualan arak juga kok. Skip. Nah, tapi kan ini bagus gitu loh. Maksudnya biar stabil gitu ya. Iya. Udah ada ini, siapa tahu masuk lagi nanti ya. Iya, kan ada opsi. Itu tadi pencapaian dan yang ingin dicapai oleh Deka dan Ropes. Benar-benar. Nah, apa lagi nih kira-kira nih? Mungkin ini pertanyaan super pribadi. Asik. Bagi BK sendiri, bagaimana memaknai musik itu sendiri Memaknai dalam hidup terutama? Mungkin kayak soundtrack yang kalau sedih dengerin lagu A atau gimana? Atau sangat seperti apa sih mempengaruhi hidup sosok sosok Bisa sampai sejauh ini mungkin sejauh ini apa, itu pernah dibangun oleh gitu. lagu atau gimana, oleh musik atau gimana? Dua arah kali ya, kalau maksudnya dibangun dengan musik iya, membangun kepada musik itu sendiri juga iya kalau menurutku. Jadi kayak misalnya nih kalau musik kan dari mood ya dengerin musik, oh kalau moodku lagi kayak misalnya kayak lagi happy nih dengerin yang senang,
monoton, oh lagi senja nih langitnya dengerin yang gitu misalnya. Berarti secara tidak langsung menjadi soundtrack. Soundtrack iya. Hidup ya. Ya, tapi kadang ada kalau personal ya, Iya. kadang ada kayak ini kok ada suatu perasaan yang enggak apa ya? Mungkin aku juga belum pernah dengar ada yang kayak kok enggak ada yang selama ini aku dengar musik itu enggak terwakilkan ya. Ada perasaan yang enggak terwakilkan. Aku coba kompos. Ini kayak gini nih kurang lebih nih. Makanya kadang agak yang kayak kadang iseng aku melempar ke teman-teman nih coba nih cepat aja di sesuatu nih maksudnya ya sebatas itu aja sejujur itu aja ya, kayak dirasa ini ya ini gitu aja. Kadang memang perasaan itu apa ya? baper itu ya begitu. Ya kan ada baper karena apa kan beda-beda ya. Kok nggak ada nih baper yang kayak gini tuh Iya. kok nggak tepat nih lagunya misalnya kayak gitu. Nah, ya benar gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Ya. Tepuk tangan dulu, Bro. Ya. Dia sendiri mungkin tidak menyangka si BK ini bisa seperti ini sekarang dengan Rockfest gitu ya. Iya. Mungkin ya. Nggak ya apa ya kayak nggak tahu juga ya. Kayak Bisa jalan-jalan aja kalau aku tipe orang yang ya udah gas aja dah kayak gitu loh. Kayak ya plan pasti ada gitu loh, plan pasti ada. Cuman kayak lebih milih aku coba dulu dah. Kalau daripada nggak tahu, nggak dicoba kan nggak bakal tahu. Ya gitu aja sih. Kayak coba aja dah dulu. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Gitu. Sebatas sesimpel itu aja. Oke, siap. Oke, sebelum kita menutup Untuk mata sebelum ya. Udah merah-merah, Bah. Wah ya. Kalau boleh tahu kita agak sedikit ke gear nih. Nah, Boleh. gear banding tamnya. Ya boleh lah. Pauli boleh juga. Woi. Nanti masuk ya yang disebutkan ya. Udah. Sponsor siapa tahu. Gear ini apa nih? Gitar yang sering Favorit lah. dipakai sama disimpan lah gitu. Yang sekarang Sekarang lagi sering pakai Guyatun. Buya tuh. Ya, SG-nya tak simpen. SG disimpan ya? Hmm. Itu Karena- lu mau mereka pernah banting SG deh. Pernah. Sebenarnya. Ya, habis banting SG banting pulang. Oh gitu. Itu gimana tuh? Emang sengaja bikin gitu. Ini sampai booming loh. Oh ya? Iya. Gila banding SG lo SG gitu. Ya kayak itu sebenarnya kayak ya sebuah konklusi dari akhir set aja sih. Jadi kayak panas juga iya waktu itu ya band pemula mainnya selalu jam 4 ya kan panas jadi kayak, udah nih udah setlist terakhir ya udahlah kayak ya gitu aja. Meluapkan emosi. Luapkan karena panas itu aja. Nggak ada yang gimana Tapi itu gimana. jadi klimaks kayaknya. Ya syukur sih berarti. Mungkin mencapainya, aku berhasil di soundernalin mungkin ada pikiran gitu juga ya. Enggak juga sih. Ya coba. Memang benar-benar band penuh idealis nih. Susah. Iya, ya porsinya harus tepat sih. Idealis sama jualan. Kalau nggak jualan dari mana dapat makan? Iya, benar. Kalau idealis mulu. Kalau idealis mulu. Gue tahu tuh di lagu apa nggak usah metanol ya. Yang mana? Metanol. Metanol ya. Yang gimana tuh? Oh, yang itu yang Sondre. Oh yang banding gitar. Aku lupa deh. Oh, metanol siapa ya lupa aku juga. Etanol nggak? Ini. Bukan. Oh ya, pokoknya itu dah. Aku juga lupa. Gitu dah pokoknya. Kalau efek nih sejauh ini drive aja lah. Efek. Apa ya? Kayak kemarin aku lihat broadcast itu. Oh, Blonde. Blonde. Blonde Tech 21. Tech 21, Blonde. Terus ada TS5. Oh tes nih. TS5 Ibanez. Terus ada Wang Overdrive ini sehat. Ini efek lokal buatan Jogja. Oh badannya Jogja apa namanya? Sehat. Nama efeknya sehat. Nama efeknya sehat. Nama efeknya sehat. Gila. Ini namanya nama serinya Wang Overdrive. Wang Overdrive itu ke TS atau ke Ini bunglon sih. Bunglon, Jadi ya? fast bisa, jadi drive bisa. Makanya aku suka. gitu. Tahu kok? Enggak. Bangsat. Emang. Habis hidup ini jadi agak luar lagi lu. Jadi abis Wang itu terus ada Flanger, Boss Flanger FL. Terus ada apa lagi ya? Ada reverb, tapi lagi nggak tak pakai reverbnya. Oke. Terus delay 2, Nilai 2. DD3 sama kecil elektronik yang flashback. Flashback. Itu aja. Oke, saya nggak tahu. Pick ukuran.
nggak tahu deh, kadang nggak bawa pick pakai uang logam, kadang nggak ada uang. Brian May banget. Iya. Kadang pernah lo nggak pakai pick sama sekali. Tapi itu unik sih kalau menurutku. Jadi kayak ternyata ada feel yang beda ya ketika picking itu. Cuman balik lagi, ini kebutuhan lagunya harus pakai pick sih. Ini balik. Ini sebenarnya dari gear ya, kalau ngomongin gear secara keseluruhan itu balik ke kebutuhan pribadi. Kayak kenapa sekarang lebih sering pakai Guyatun ketimbang SG-nya gitu, karena emang kebutuhan. Di lain bosan. Mungkin SG mungkin lebih Sting Dance atau enggak juga ya? Kalau personal karena udah banyak yang make, Oh, gitu. bosan aku melihatnya. Semua SG merah, bosan. Tahun berapa itu? 96. 96. Oh. Jadi kayak gini loh, aku nggak tahu ya, kayak SG itu ya misalnya katakan banyak yang make kan tone-nya sama. Kayak sekarang kalau di luar kebutuhan ya tone-nya sama. Kayak aku senangnya kayak gini, gimana caranya ya punya ya keunikan tersendiri tuh. Pasti semua orang pingin keunikan tersendiri kan Ya, pasti. ya kayak gitu. Kayak ini nih kayaknya Guyatun nih cocok loh, dia single coil bisa, humbucker bisa, tapi P90 bisa ya. P90 juga bisa. Bisa, dia ada 3 pickup, jadi bisa di switch. Oh, di switchnya Bisa di combine itu biar kayak jadi humbucker ya, kayak gitu-gitu keunikannya. buatan mana itu? Jepang. Jepang. Dia udah ada produksi lagi. Terakhir produksinya tahun 85. Itu tahun Itu tahun 76. 76. Dapat di Dapat di Jepang. Jepang. Di Jepang. Oh. Di Tapi itu bukan pastor Jepang. Jadi waktu itu vokalis Rolfas Siaga ke Jepang lagi. Oh. Dia beli gitar lagi. Oh, nitip. Enggak nitip, dia yang beli. Oh, dia yang beli. Dia yang beli. Sekali, Dia yang beli. Sampai Bali Betul. coba kayak kok enak. Bayar dah. Ya udah, bawa sini. Ya udah bawa sini. Tapi enggak dikasih bayar. Loh kok enggak jadi dijual? Ya jangan dijual, tapi bawa aja. Ya udah. Mantap. Ya udah bawa aja. banget sih agak. Emang jodoh kayaknya. Jodoh, emang kayaknya udah lengket di tangan. Sayang, baper yang nggak ketulungan lo. Kok manis manja gitu aja. Gak bisa lupa ya, gak bisa Tapi ya gear ya balik ke kebutuhan. Kebutuhannya gitu. Kan banyak kayak nanya, ini gimana nih beli? Beli Ada pakai yang apa? seperti itu. Ada yang nanya banyak. Di DM apalagi ya kan. Di lagu ini pakai pakai efek apa aja kayak. Ya aku kasih. Aku kasih ini pakai efek gini, pakai efek ini, pakai efek ini, pakai. Terus kayak dia nanya, ini kebutuhannya apa beli ini ya? Aku breakdown kan, misalnya fastnya kayak gini. Di lagu ini aku pakai kayak gini gitu misalnya. Tapi di sana aku jelasin ya misalnya ini, tapi ya balik ke kebutuhan lagi. Maksudnya kan semuanya ke kebutuhan lagi kan gitu ya. Enggak semua bisa dipaksa gitu. Misalnya lagumu yang butuh yang clean gitu misalnya, ya pakai di efekku enggak yang clean banget jadinya, lebih agak Clean drive ya. Iyo ini lebih banget ya. Lebih banget. Saya bilang kita harus suara musik official. Yang punya di sini. Saya sering diinjak-injak sama yang punya studio nih. udah skip. Udah. Siap. Jadi itu Hujat ya terus. keluar semuanya. Udah Saya keluar semua ini. Tertekan. Aduh ya, mungkin mau closing silakan atau aku closing. Silakan. Ya mungkin sebelum kita closing kita Ada ingin lagi satu, apa tuh? mungkin pesan Oh, untuk pesan apa? band apa? Anak-anak yang mau ngeband, Oke. yang baru-baru lah. Gimana? Buat aja apa yang kalian mau sih. Kayak ya omongan orang tuh disaring aja. Yang bagus ambil, yang menurut kalian nggak penting dan nggak sesuai dengan jalan kalian, ya pinggirin gitu. Ya maksudnya ini sesuai dengan pengalamanku aja sih, ngobrolin sesuai pengalaman. Kalau yang sudah ngeband tapi aduh aku album belum ini gitu. Ada pikiran biar ada bergairah untuk bikin album seperti apa gitu. Curhat. Aku sih curhat. Iya, buat aja. Buat aja ya. Buat aja. Jalanin aja gitu. Nggak jalanin juga sih, tapi buat aja. Maksudnya buat aja. Ketika udah buat, mungkin cari relasi orang yang tepat dengan karakter bandnya ya terutama. Ketika ketemu orang yang tepat, mungkin bisa menjual bandnya itu sendiri lebih keluar kayak gitu sih. Kayak gitu bro. Siap. Kota punyanya bro. Mungkin sebelum berakhir, tentu pasti punya Instagram kan? Oh iya. Apa namanya? Bayu Krisna _nya 5. Serius nih 5 ini? Iya 5. Aku kira 3 loh. 5 men. Wah,
Karena aku nyoba underscore 1 udah ada, underscore 2 udah ada, 3 udah ada, 4 ada, 5 yang belum Oh ada. iya. Ini kayaknya akun Nama Bayu Krisna tuh pasaran. Iya sih. Sorry. Gak apa-apa, emang pasaran. Emang pasaran. Apa namanya? Instagram? Bayu Krisna. Bayu Krisna. Bayu Krisna. Underscore Underscore ada 5. Kalau Rolfas baru 3 underscore. Apa? Berarti udah ada sebelumnya. Enggak tahu Sampai tuh. 3 kali. Itu siapa kalian yang buat tuh yang merubah namanya? Dulu kan namanya Rock and Roll Fast, jadi kayak ya ini kayaknya nggak relevan lagi nih, ganti aja dah. Roll Fast underscore 3 gitu. Ada YouTube-nya? YouTube? YouTube ada Roll Fast strip 000. Ya, nol. Itu aja. Pribadi ada? Enggak. Enggak ada ya? Belum ada di kapabilitas itu. Asik. Boleh lah nanti masuk storyline musik lah. Siapa tahu mau ngoper lagu kan? Iya. Dah. Iya, Tapi request their cut ya. boleh. Bisa. Oke, silakan. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih, Bro. Oh iya. Sorry. Bersama saya Oka dan Sama saya Kinong 29. Asik. Kinong, apabila Kinong. Asik. Jangan lupa itu ya. udah Oh, itu sebelum aja. itu, kita ada sponsor nih. Oh iya, sponsor Kita lupa. mengucapkan berterima kasih banget kepada narasumber saat Bayu Krisna. Bayu Narasumber dulu ya. Ya. Narasumber habis itu sponsor. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Bukan sponsor, pendukung Pendukung acara Nah. hari ini itu ada Jaga underscore Ara. Ya. Ini kalau Premium cocktail. Premium cocktail, ya. Tepuk tangan dulu. Terus Instagramnya di @jaga_ara. Nah, terus terima kasih juga ke bos kami yang memfasilitasi tempat ini. sang owner dia. Ya, benar. Sang owner. Production. Yeay. Instagramnya @t.a.b.s.production. Alamatnya di Jalan Subak Dalem nomor 18 Denpasar. Gitu aja, sampai jumpa di Story Times selanjutnya. Dadah. Bro, yes, suksema mali. Roll Fast tuh terbentuk karena ketemu di Tinder semua. Tinder.